Oke. Selamat malam. Ya, Malam, Pak. baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu melalui Zoom meeting ini untuk bagaimana memantapkan loka karya kita atau kegiatan kita yang nanti kita akan laksanakan di tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 di Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa walaupun dalam tatap maya, namun kita tetap diberikan kesehatan, rahmat, serta berkat-Nya yang berlimpah untuk kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia Indonesia dan juga harapan kita untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami berikan waktu kepada Bapak Hariman atau Bapak Alo untuk pengantar kita dalam pertemuan kita kali ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Pak Riman, silakan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Polije di Surabaya, yang kami hormati Bapak Halo dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Yang pertama, saya langsung saja bahwasanya malam ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin dan tadi kita akan Zoom untuk mempertemukan beberapa pandangan kita, terutama dengan pihak Polije. Namun sebetulnya masih ada yang kurang dari kita ini. Sebetulnya Ibu Kabit ya belum bergabung ya, tapi mungkin tidak ada masalah juga karena kita sampaikan dengan setelah ini ke beliau. Nah, tujuan kita Zoom malam ini sebenarnya singkat aja, kalau bisa cepat lebih bagus lagi. Hanya mau pertama dari pihak kami mungkin beberapa teman-teman akan menyampaikan ke teman-teman di Polije kesiapan kami. Lalu dari teman-teman Polije mungkin bisa melihat, kami mau mendengarkan juga beberapa hal yang kami minta dari Polije. Itu mungkin juga bisa disampaikan juga pada malam ini, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 itu bisa berjalan dengan lancar begitu. Informasi singkat sebelum dilengkapi Bapak Alo, bahwasanya sesuai dengan kesepakatan teman-teman dari Poli J akan berangkat tanggal 8, nanti tiba di sini pagi, kami akan jemput Pak di sini dan kami sudah bentuk tim yang akan menjemput dari kami, teman dari dinas dan dari kami, mungkin kami beberapa di antara kami terutama Pak Simon atau saya sendiri juga akan menjemput bapak-bapak di sini. Di sini kondisi aman Pak, aman terkendali dan kami akan kawal Bapak dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami diinformasikan, ada Ibu juga yang ke sini, kalau ada Ibu kita diinformasikan lagi, itu untuk memudahkan juga kami mengatur tempat penginapan begitu di sini. Itu yang dari perjalanan. Yang lain-lain mungkin dari tiket apa semua itu kan besok kami akan matangkan lagi Pak, dan akan kami informasikan ke teman-teman di Surabaya atau di Polije. Untuk substansi mungkin di samping saya ada teman-teman lain yang akan sampaikan juga, tapi yang jelas kita sesuai dengan, mungkin kita belum kirim tour ya, nanti mungkin malam ini kami akan kirimkan tournya ke teman-teman di Surabaya untuk melihat itu tour, menyesuaikan itu dengan kepentingan kami di sini.
Mungkin sekilas info dari saya begitu, mungkin nanti teman-teman lain yang mungkin ikut memperkaya apa yang akan kita bahas malam ini. Tapi kalau bisa jangan lama-lama begitu, supaya kita kita penting malam ini kita ketemu untuk singkat bahwa kita sudah siap begitu kira-kira. Mungkin dari saya begitu. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Alo, silakan Pak, untuk menyambung lagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Ya, saya hormati Pak Anto ya dari PJ. Selamat malam Pak. Ya, lalu kembali. Baik, baik Pak. Malam Pak. Ya, apa kabar di Surabaya? Pak Simon, lalu Pak Polo. Ya, kita pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, maaf ini jaringan agak ini. Ya, masih bisa dengar ya suara saya? Bisa. Bisa Bapak? Iya. Ya. Izin Pak Anto dan tim dari Polije. Kalau kami dari Papua Selatan ini, terutama kami tim yang kemarin datang ke Surabaya, kami siap untuk terima Bapak orang datang. Nanti persis tadi sudah disampaikan Pak. Namun ada hal yang mungkin sebelum sampai ke sini, eh, so- ya, acara itu ada kita menggunakan tanggal 10, kita sudah bisa selesai. Bapak Lo putus-putus Bapak. Kemudian Maaf Bapak, suara saya ya, putus. iya, mungkin ganti posisi dulu Bapak, posisi jaringan yang pas. Ya, halo, Ya. halo, Halo. Halo. bisa ya? Bisa. Halo, Oh, ini masih bisa Bapak, monggo. bisa. Oke. Ya, jadi prinsipnya tanggal 9 pasti Bapak dorong malam sore Merauke. Kalau dengan pesawat itu bisa di sini jam 7 pagi mereka sampai. Jam 9 itu jam 9. Sehingga sampai ke sini istirahat itu mungkin dari jam 7 sampai jam 9. Kalau bisa lihat nanti tanggal 10 kami buka di sini. Kebetulan juga buka acara itu. Lalu kemudian setelah pembukaan, Oh, putus-putus. Kurang bagus jaringannya kayaknya Bapak Lo. Putus, tidak bisa dengar. Bapak, kita tidak bisa dengar. Ya. Halo, Masih putus-putus Bapak. Ya, minta maaf ini Bapak Ibu dari Polije karena posisi rumahnya Bapak Lo kebetulan di posisi yang jaringan kurang pas ini. Ya, coba kita beri kesempatan dulu untuk mencari posisi dulu. Pak Lo mungkin bisa mencari posisi lagi Pak. iya. Masih belum Bapak, masih belum bisa terdengar baik. Oke, kayak Bapak Alo Ya. coba untuk login kembali. Mungkin Pak Simon bisa tadi kayak Bapak Alo menjelaskan tentang apa penerbangan ya. Mungkin Bapak Simon bisa menjelasin kira-kira berangkatnya kapan sampai di Merauke jam berapa dan nanti kegiatannya jam berapa. Bapak Simon silakan. Oke, kalau begitu nanti saya sambung saja ya. Saya yang sambung. Boleh Bapak Baik. Simon boleh. Baik, teman-teman dari Polije, itu tadi acara kita di sini. Intinya kami sudah siap Pak untuk menjemput dan memfasilitasi teman-teman di sini. Acaranya memang acara pertama nanti hari pertama itu hanya
mungkin hanya penyampaian saja dari tentang sekilas Poli J itu, mungkin materinya mungkin sudah disampaikan ke judul materinya mungkin disampaikan ke teman-teman di Poli J. Lalu hari kedua kita berusaha bahas pendalaman dari kita bagi 3 komisi PKS atau MOU pertama, yang kedua komisi komisi kurikulum ini mungkin yang agak substantif, dan yang ketiga itu komisi tentang RAB-nya, RAP-nya, yang kita berharap dari Poli J sebetulnya kami menginginkan RAP-RAP yang sudah terperinci dan sudah komprehensif begitu, sehingga itu kita bisa saling menyempurnakan dengan RAP lokal yang ada di kami di sini. Untuk kurikulum sesuai dengan perbincangan waktu kami di Poli J, kita sudah mempersiapkan di sini Bapak-bapak, Ibu yang dari Poli J itu tentang teman-teman dari industri di sini. Kami kemarin dapatkan informasi kurang lebih hampir sekitar 28 perusahaan yang ada di sini, dan mereka sudah membentuk yang namanya forum HRD-nya. Jadi sangat memudahkan, dan bahkan kemarin itu kami mereka sempat sudah pertemuan secara informal dengan kami di sekretariat kami begitu. Jadi prinsipnya mereka sangat antusias, sangat respect dengan kegiatan perencana pendirian ini, dan berharap ini kan menurut mereka pertama kali mau mendirikan politeknik dan mempertemukan mereka dengan pihak akademi begitu, sehingga memang merupakan apa istilahnya, mereka juga gelisah sebetulnya selama ini upaya-upaya seperti ini, karena teman-teman dari Poli J seperti yang kami informasikan di sini memang banyak perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar banyak juga di sini. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah wilayah prioritas nasional begitu, dan memang mereka selama ini ternyata juga banyak meng-create peningkatan sumber daya seperti pelatihan-pelatihan, tapi memang kurang maksimal. Jadi mungkin jawabannya itu di politeknik ini. Nah, mereka sangat berharap itu apa yang mereka jadi mekanismenya di komisi itu, mungkin kita saling diskusi antara mereka dengan Bapak ya di Poli J, karena kita berharap yang ikut di bagian kurikulum itu teman-teman juga dari Poli J ikut bergabung di situ banyak begitu. Sehingga dari gambaran baik dari kami internal di pihak pemerintah dan pihak industri ini bisa Bapak mendapatkan gambarannya, sehingga bisa meng-create kurikulum-kurikulum itu untuk kita akan sama-sama asuh menjadi mata kuliah di politeknik yang kita rencanakan di tahun-tahun depan ini. Itu mungkin yang untuk kurikulum. Kalau di RAP itu kita sebenarnya menginginkan sekali RAP-nya itu berbasis prodi-prodi itu, supaya memudahkan kami juga di sini menyusunnya, lalu kita bisa mengusulkan ke pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah daerah tapi pemerintah provinsi Papua. Nah, sebagai gambarannya kami sudah juga yakinkan ke Bapak Ibu sekalian bahwa perihal dukungan dana, dukungan apapun dari pemerintah sudah kami dapatkan dari pemerintah, dan kita sangat bersyukur ini di Papua Selatan kebetulan yang akan menjadi gubernur Pak yang menandatangani komitmen itu. Jadi sangat memudahkan kami, kita semua. Saya kira ini suatu ya anugerah lah kira-kira dari Tuhan. Mudah-mudahan sekolah atau pergumulan politeknik yang kita inginkan, cita-citakan ini bisa berjalan lancar begitu. Itu mungkin sekilas lagi dari saya. Silakan ditambahkan dari teman-teman yang substantif, mungkin silakan, mungkin dari Pak siapa dulu ini, terserah Pak. Saya kembalikan kepada Dede. Silakan Pak Dede. Ya baik, terima kasih Pak Hariman. Silakan Bapak Simon menambahkan. Iya, Halo. baik. Baik, terima kasih. Bapak Mungkin Alo Bapak sudah- Alok iya, Bapak Alo sudah mungkin bergabung. suara sudah mulai bagus signalnya. Silakan. Ya, izin saya ini suara timbul tenggelam jadi keluar masuk terus ya. Mohon maaf Pak, ini terutama teman-teman di Poli J ini. Ya, izin Pak. Jadi saya pikir sudah disampaikan selintas oleh Pak Hariman. Beliau kebetulan di tim juga, beliau sekretaris, jadi saya pikir sudah lengkap.
Jadi mungkin saya cuma tambahkan saja, mungkin acara pembukaan itu pasti kita akan ya seremonial biasa. Lalu mungkin ada dua surat yang terakhir kami kirim ke Polije, yang Pak Kepala Dinas ada tanda tangan. Satu itu tentang ya ada materi yang diharapkan mungkin pada saat pembukaan itu dia akan diplenokan bersama dengan teman-teman dari forum forum komunikasi ARD. Ada sekitar 27 perusahaan atau industri yang hadir. Itu mungkin akan kemudian dari kami sendiri tiga topik, tapi dia lebih kepada panel. Juga ada tokoh masyarakat juga kita akan dudukan di sana, dan dia lebih kepada sebenarnya diskusi ya, diskusi panel begitu. Itu hari pertama. Nah, hari kedua itu kemudian kita akan masuk pada pembagian komisi yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Hariman, dan itu ada tiga fokus utama. Kalau dua fokus mungkin menurut saya pasti sudah disampaikan, tapi yang fokus yang saya mau sampaikan di sini terutama kaitannya kurikulum. Memang kemarin kita ada sepakat tiga prodi sementara. Juga teman-teman di Poli juga menawarkan ada beberapa prodi. Nah itu pun kemarin kami di tim juga memang itu ada sedikit belum putuskan sebenarnya. Jadi setelah diskusi dengan teman-teman di terutama dengan forum apa forum komunikasi dari teman-teman di industri yang ada, kami sepakat sudahlah nanti soal keputusan prodi yang kita akan buka nanti kita bawa ke forum saja. Itu kesepakatan juga dengan teman-teman dari industri yang kemarin kami sempat ketemu, sehingga itu nanti kemudian akan menjadi keputusan bersama di sana. Jadi semulanya kan kita ada rencana 7 prodi, tapi dalam perkembangan masih ada 3 prodi. Namun kemarin setelah diskusi dari Medco, Medco sampaikan ke sana ke kita, ke kami waktu diskusi informal kemarin. Mereka bilang itu kenapa tidak itu apa teknologi pertanian? Ya teknologi ya. Itu kemarin sempat diskusi juga. Jadi saya pikir ya sudah nanti kita coba, karena ada nanti kemudian ada kolaborasi ini. Ada informasi yang kita akan dapat dari teman-teman di Polije sendiri, ada teman-teman dunia industri kita, lalu masyarakat seperti ini, kondisi kita. Nah ini nanti kita coba kolaborasi. Itu nanti dalam komisi itu akan diperdalam terutama kurikulum. Sehingga nanti teman-teman dari Polije yang hadir, kita akan bagi per bidang, per prodi itu dalam kurikulum. Kalau misalnya ada memang usulan dari sini yang memang di Polija ada, sebenarnya tidak ada masalah juga kita bisa match dengan program studi yang lain. Itu sebenarnya intinya di sana. Ya, putus lagi. Ya, rupanya Pak Alo putus keluar dari grup ya. Iya. Lanjut, Pak Simon. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa gambaran terkait dengan pelaksanaan kita, kegiatan kita. Mungkin Bapak Anto selaku Humas dari Polije mungkin menanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hariman, Bapak Alo terkait dengan kegiatan dan pelaksanaan kita. Waktu kami berikan kepada Bapak Anto. Terima kasih Pak Simon, Ibu Bapak yang kami banggakan, kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati, terutama saudara-saudara kami di Papua Selatan, di Kota Merauke, Bapak Alo, Bapak Simon, Ibu Nur, Bapak Ariman, Pak Dere, dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum bisa sebut namanya karena belum perkenalan. Dan tim kami yang kami banggakan ada Bu Dr. Eli, Mas Nur Muhammad, sama sebentar lagi
bergabung Mbak Rizky, masih ujian kompetensi di kampus, belum selesai. Sejatinya Pak Direktur barusan dengan kami mau ikut daring juga, tadi sudah kami kasih linknya. Beliau tadi eh, mendadak pulang duluan ke Jember ya, ada kegiatan yang urgent, dan beliau titip salam pada Pak Alo dan saudara-saudara kami di Papua, Ibu Bapak semuanya. Eh, Juga salam kenal katanya beliau. Juga Wadir satu kami ini juga sedang di Surabaya membersamai kami di eh, Surabaya, kegiatan dengan Universitas Negeri Surabaya di hotel ini, Hotel Liden ya. Dan terima kasih atas ruang daring yang sudah disediakan untuk koordinasi awal. Rencana kami diundang ke Merauke dalam rangka mengembangkan ya tadi yang disampaikan Pak Simon luar biasa, SDM di Papua Selatan untuk menggapai cita-cita kemajuan bersama eh, yang diharapkan bisa juga nanti saling mengembangkan ya tentang ilmu pengetahuan teknologi yang bisa eh, disajikan oleh saudara-saudara kami di Papua, dan harapannya nanti bisa menyamai saudara-saudara kami yang ada di Jawa. Itu harapan kita luar biasa mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi ya langkah kita semuanya untuk menciptakan kehidupan bangsa. Amin. 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 Ibu Bapak yang kami hormati, kami di bagian akademik perencanaan, kerjasama, kemahasiswaan dan kehumasan menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini dan rencana undangan dari Provinsi Papua untuk kami hadir di sana setelah Ibu Bapak tim dari Papua berkunjung ke kami 2 kali apa 3 kali ya. Alhamdulillah juga daring beberapa kali dengan timnya Pak Simon. Kami sebetulnya mengharap tujuan mulia ini, tujuan besar untuk mengembangkan SDM di Merauke, ya bersyukur sudah luar biasa ya eh, pentahapan pengembangan dan pembangunan ya di Merauke, baik SDM dan fisik ya. Eh, Setelah munculnya Musamus juga dulu rekan kami yang mendampingi awal-awal juga di Musamus, juga dosen Pelije ya, untuk pendampingan awal PTN baru di daerah 3T ya waktu itu. Dan eh, berkenan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, ke depan juga diharapkan adanya suatu perguruan tinggi vokasi yang mendukung program pemerintah juga yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi kemarin, yaitu Perpres tentang penguatan revitalisasi vokasi ya. Itu yang sangat luar biasa, berdampak pada semua provinsi dan semua kabupaten untuk mendirikan tempat kerja vokasi ya. Dan saat ini pun juga sedang dikembangkan di beberapa provinsi di Jawa, dan juga mungkin ada yang sangat respon juga di luar Jawa. Ibu Bapak yang kami hormati, eh, kemarin kami sudah cetuskan ide kalau semisal hanya PSDKU itu memang eh, sangat sempit sekali, karena juga itu pun juga masih di bawah kampus utama, dan effort kami juga luar biasa. Dan cetusan kami yaitu sekalian saja juga memohon adanya suatu politeknik negeri
ada di Merauke juga, karena juga dilihat dari profil, dilihat dari kewilayahan juga, ternyata pengembangan dan laju ya tingkat IPM juga tingkat perekonomian di Merauke sangat luar biasa, dan itu juga adanya kawasan ekonomi khusus yang akan dikembangkan oleh pemerintah di daerah Merauke juga harapannya membuka seluas-luasnya ya lumbung pangan, termasuk di Merauke dan luar Jawa yang lain. Dengan pemerintah yang baru ini juga menjadi daya tawar nanti bagi provinsi, terutama Pak Gubernur dan timnya, untuk mengharap memohon kepada pemerintah pusat adanya suatu politeknik negeri. Karena apa? Karena memang sekarang pendidikan vokasi memang lagi digencarkan ya. Itu juga menjadi eh, daya tawar, karena modal dasar di Merauke terutama SMK SMK-nya juga sudah luar biasa, juga begitu juga SMA SMA yang ada di Merauke juga mulai eh, berkembang dengan sentuhan dari eh, ibu bapak guru terutama yang secara tulus ya mengajar, memberikan pengetahuan pembelajaran kepada siswa-siswa baik SMA maupun SMK di Merauke. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sebetulnya harapan kami kalau berkenan didahului dengan FGD. Tapi kalau kemarin sudah didahului dengan sudah penentuan prodi untuk menentukan prodi yang betul-betul nanti dibutuhkan oleh masyarakat, itu biasanya kami kalau hadir di daerah-daerah itu, kami adakan FGD dulu. FGD itu nanti ada instrumen yang kami sebar di forum FGD itu, yang dihadiri biasanya kami mengundang, bukan kami yang mengundang, tapi kami hadir, yang mengundang adalah biasanya di eh, bupati atau bapedanya ya, atau dinas pendidikannya, di tokoh masyarakat, di tokoh-tokoh pendidikan, di kepala SMA, SMK, di eh, industri yang ada di sekitar daerah dimaksud, dengan harapan nanti setelah instrumen DIC itu nanti bisa kita list ya, kita baca, masuk ke sistem, kira-kira prodi yang sangat dibutuhkan di Merauke itu prodi apa. Namun dengan masukan dari Ibu Bapak semuanya, dan itu pun juga mendasari ya kebutuhan dari masyarakat di Merauke, bahwa betul prodi yang dibutuhkan yang kemarin beberapa sudah disampaikan. Dan harapan kami juga nantinya kalau kami diberi ruang, kemudahan untuk pendampingan untuk menuju Politeknik Negeri Papua Selatan, PNPS ya singkatannya. Semoga ya, jika Tuhan memudahkan, melancarkan langkah kita, itu sangat luar biasa. Karena saya juga sangat terharu kalau di mana-mana saya sampaikan, kalau kami di daerah 3T itu terutama, kalau niat tulus kita semuanya ya mengembangkan pendidikan dan memudahkan anak-anak kita untuk meraih cita-citanya, itu insya Allah lah. Jadi nanti kalau sejarah kita tercatat, dan semoga juga ke depan kalau kita sudah di apa ya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu pasti pahala yang berlimpah bagi kita semuanya. Karena niat tulus untuk mengembangkan, menciptakan anak bangsa itu sangat luar biasa. Itu harapan kami.
Dan selanjutnya untuk teknis tadi TOR sudah kami terima dan sudah kami share ke tim kami. Berkenan tadi kami juga sudah japri ke Bu Nur. Mohon juga kami mohon maaf Ibu Bapak terutama Pak Alo dan tim. Tadi pagi sampai sore ini pun sebenarnya kami lengkap pimpinan hadir di Surabaya ini ya. Tapi kami sudah dengan pimpinan terutama Pak Direktur. Beliau kemarin mendadak ya ada undangan tanggal 10/11 itu semua rektor dan direktur Politeknik Negeri dan Universitas Negeri itu diundang oleh Menteri yang baru, Prof. Satrio itu untuk membahas tentang sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 itu yang skema prestasi ya, berbasis prestasi. Dan beliau titip salam pada Bapak Ibu semuanya belum bisa hadir di Papua dan diwakilkan ke saya, ke kami untuk nanti hadir di Papua bersama tim untuk membersamai kegiatan lokakarya di Papua ini dalam rangka embrio ya, memohon mengusulkan adanya suatu politeknik negeri di Papua ini. Berikutnya juga beliau sangat respon dan sekali lagi bersemangat bagaimana nanti Polije bisa hadir di Merauke dan ikut serta dalam membangun SDM Merauke yang luar biasa. Secara teknis mungkin kami informasikan nanti mohon juga pada Ibu Bapak untuk kepastian tiket PP-nya ya karena yang pasti nanti kami berempat Ibu Bapak Insya Allah nanti saya Mas Nur Muhammad, Mbak Dr. Eli dan Mbak Kiki ya yang hadir di Merauke yang rencana hari Minggu berangkat dan Insya Allah Senin pagi jam 7 sudah mendarat di Tanah Merauke dan begitupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain nanti kami mengikuti atau tadi saya belum sempat baca editornya kalau sudah ada randonya mungkin nanti kami akan pelajari. Begitupun juga untuk tiket kepulangannya dan lain-lain mohon juga nanti bisa disiapkan karena kami tanggal 13 juga langsung berkegiatan di Jogja bersama juga dengan ketua jurusan dan ketua program studi untuk mengadakan rapat kerja rutin tahun 2025. Mungkin dari saya sementara cukup sekian. Kalau ada tambahan dari Mbak Dr. Eli dan Mas Nur, Silakan. disilakan. Atau tadi kalau sebentar saya tambahkan beberapa pilihan prodi memang mungkin nanti bisa kita diskusikan pada saat di Merauke, tapi kalau yang sudah fix. Meskipun suaranya tidak jelas. Halo, cek. Iya, Pak Hariman gimana, Pak Hariman? Halo. Suaranya Pak Simon tidak kelihatan. Kalau suaranya Pak Agus, Pak Anto. Kalau suara saya jelas Bapak ya? Suara Bapak jelas. Oh iya, baik. Sementara itu mungkin dari saya nanti bisa ditambah oleh tim kami. Silakan kepada Mbak Dr. Eli atau Mas Nur
Ini Mbak Kiki juga belum bisa gabung karena masih ujian kompetensi. Oh, ini sudah gabung Mbak Kiki juga. Jadi dari saya itu Ibu Bapak yang kami banggakan, terima kasih dan nanti bisa dilanjut atau sementara cukup sambil nanti kita juga mungkin di eh, WA bisa cabri-cabri kembali. Mungkin teman tim kami mungkin ada yang nambahkan. Ya, dipersilakan untuk Ibu Eli. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Simon, kepada yang terhormat Pak Halo dan Pak Simon, Pak Diri, Bu Nur, Bapak Ibu semuanya, Pak Hariman, selamat Ya, malam. ya. Malam. Ya, Pak Anto, mohon izin Pak ingin menambahkan beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan pada Pak Nur dan Bu Kiki. Selamat malam juga. Oke. Mohon izin Bapak untuk diberikan penjelasan sedikit berkaitan dengan rundown. Karena yang tadi saya dengar ada yang agak terputus-putus, yaitu untuk atau hari pertama dan hari kedua. Kemudian intinya kalau hari pertama tadi itu tentang pembukaan ya Pak ya. Lalu yang hari kedua adalah teknis yang sifatnya panel discuss, di mana luarannya adalah tentang lebih berfokus pada kurikulum dan penentuan diskusi panel dengan tim diantaranya dari industri atau yang tergabung dalam forum industri dan beberapa undangan lain, misalnya dari kepala sekolah dan lain-lainnya ya Pak ya. Yaitu yang untuk yang berikutnya. Nah ini apalagi gitu maksud saya untuk detail rundownnya gitu yang ingin kami ketahui. Berkaitan dengan hal itu juga nanti misalnya untuk kurikulum ya Bapak, kami mohon karena ini mungkin bagian dari development of a kurikulum atau intinya pengembangan berkaitan dengan desainnya, nanti juga mohon untuk hal ini ada tim recorder, dalam arti itu nanti kegiatan ini betul dicatat siapa yang datang, kemudian forum industri ataukah tadi itu ada dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMK gitu dicatat semua. Jadi terbukti nanti notulennya apa dan nanti luarannya jelas, misalnya itu ditujukan sampai pada need analysis. Ketika ketemu need analysis, inilah yang akan nanti ketemu profile. Ketemu profile yang dituju untuk lulusannya apa, prodinya apa, itu akan menjadi jelas. Sehingga untuk itu nanti mohon berkas-berkas yang berkaitan dengan data dukung, misalnya PKS, nah itu juga dipersiapkan. Itu akan menjadi bagian yang mempermudah ketika kita ke depannya mendesain kurikulum. Baik, dari saya itu saja Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu apa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Hariman bisa menjelaskan secara detail terkait dengan rondom kegiatan kita. Lalu berikut terkait dengan tim recorder ini juga kita harus lengkapi. Lalu berikut mungkin di timnya kita menanti di masing-masing kegiatan itu sudah ada notulen ataupun nanti ada semacam untuk analisis itu. Oleh karena itu mungkin Bapak Hariman bisa menjelaskan rondom secara detail seperti itu. Iya, baik Bu. Memang kan tadi belum sempat ini ya dikirim tornya. Kalau ada Bu di tor sebetulnya, karena tadi siang itu sudah perfect, sudah kemarin sebetulnya, cuma dibuka disk dia minta nunggu buka kabitnya tadi minta nunggu, akhirnya kita baru selesai jam 5:30 tadi ya. Ada beberapa perubahan yang kita kasih masuk di dalam. Tapi apa yang Ibu minta itu sebetulnya sudah ada. Maksudnya kalau PKS itu sudah ada draftnya.
tinggal kita bahas. Memang di sini kita sudah siap dan itu sudah lama kan pergumulan itu sudah cukup lama, itu tinggal kita detailisasi. Nah, kami bersyukur memang kalau ada yang datang Pak Direktur, saya kira ini bagus sekali kita diskusi di ranah ini. Itu satu komisi tersendiri. Nah, sebenarnya tadi yang tentang kurikulum itu ya memang Caca coba lihat karena memang besok itu Ibu sesuai dengan harapan Ibu waktu kita ke Polija memang pulang itu kita langsung mencari teman-teman industri di sini. Ternyata juga di sini tadi sudah industri-industri kami di sini itu pelakunya sudah membuat forum sendiri, mereka namanya forum HRD, di dalamnya ada sekitar 20-an lebih perusahaan dan mereka sanggup hadir itu dan sangat senang sekali dengan acara ini. Nah, yang menarik tadi itu sebenarnya teman-teman tadi memang kita mungkin terlalu melompat tergesa-gesa atau bagaimana tentang FGD itu ya tadi disampaikan seperti itu. Nanti mungkin tadi Pak Alu sudah sempat sentil dengan kita batasi 3 itu memang ternyata kebutuhan industrinya memang karena mungkin tidak matching nanti mungkin ini mungkin ada pendetailan khusus mungkin internal kami Bu di sini besok ya Pak Tere, Pak Simon dan teman-teman yang ada dalam Zoom, kita coba cek apakah memang kita tadi Pak Alu kasih sinyal tadi bahwa memang 3 itu kayaknya masih bisa dia mau berubah atau apa di forum nanti karena memang pada akhirnya yang akan menggunakan kan teman-teman industri singkatnya apa kita buat bisa misalnya apa yang kita tawarkan kalau memang juga industri tidak memanfaatkan itu kan sayang juga begitu. Nah mungkin ini menjadi perhatian khusus kita pertemuan malam ini untuk kita kembali lihat lagi apa tadi tawaran. Memang kalau membuat kurikulum pastinya begitu, toh kita di mereka di asesmen lalu di kanan. Kalau memang seperti begitu, ya itulah tadi maksudnya malam ini juga sebetulnya bagian dari pertemuan itu Pak Anto dan Ibu teman-teman di Polije. Sekiranya memang kebiasaan teman-teman itu mendesain seperti itu, ya kami ikut begitu. Kita di sini kan kita akan fleksibel di sini saja toh. Begitu kira-kira walaupun memang kita sudah 3 prodi, tapi kalau memang cerita karena jujur saja ya Pak Simon, Pak Dery dan teman-teman gubernur waktu kita putuskan itu kan kita tidak terlalu mensurvei kebutuhan itu kita. Kalau salah waktu cuma 1 orang dulu kita hadirkan kebutuhan yang menjadi pembicara waktu itu di Hotel Sendaika, tapi saya kira memang belum terlalu tajam, dia tidak merepresentasi, apalagi kita sekarang sekitar 28 ternyata perusahaan besar kita yang ada di Merauke. Ini memang menarik sekali. Kalau memang keputusannya mungkin tadi misalnya FGD, misalnya di komisi kurikulum, ya itu besok kita detailisasi lagi permintaan itu. Yang jelas Bapak-bapak dari Polije sesuai dengan kesepakatan ya kita ketemu di sini dan kita menyesuaikan. Pak Alo juga tadi sudah kasih sinyal seperti itu. Soal yang lain-lain Ibu itu kami sudah kami punya misalnya draft PKS-nya sudah, rapnya itu juga kalau memang misalnya kan rap ini kan mengikuti juga hasil pada akhirnya kan mengikuti juga hasil keputusan di kurikulum nanti ya, tapi paling tidak kami mendapatkan gambaran-gambarannya karena itu yang kita kejar juga Bu untuk pengusulan mumpung ini masih kita tahu ini apa masih dibuka untuk RKPD 2025 atau bagaimana, ini juga kita mungkin terlambat atau bagaimana, tapi ini ranahnya nanti pada kita berusaha yang Pak PJ yang baru bisa mengusahakan itu dengan mungkin sumber dana dari sebenarnya mungkin tetap tapi mungkin caranya mungkin yang bantuan atau apa itu internal di dalam kami Bu yang itu. Kalau dan keinginan Ibu untuk mensurvei langsung permintaan atau kebutuhan teman-teman industri itu yang berusaha kami hadirkan Bu, itu yang itu. Ibu sendiri dengan teman-teman dari Polije bisa berdiskusi dengan mereka Bu. Itu yang mungkin kami jaminkan itu karena teman-teman pihak industri itu malah kemarin itu saking antusiasnya mereka minta pertemuan juga seperti ini di sekretariat kami.
Begitu mungkin yang lain, mohon maaf kalau ada yang saya lupa. Itu kayaknya tadi sudah yang jelas Pak ya. Hariman, Ya, ya, saya belum mulai lanjut. ini. Ya, oh, Suaranya Bapak Ini kok masih halo. putus-putus, Bapak lo? tidak bisa. Oh, ya Ya, sudah, lanjut aja dulu. Nanti saya ikuti. Silakan, siap. lanjut. Yang Iya. jelas sih tadi. Iya. Ada tambahan mungkin Baik, dari Ibu Bapak. Nur. Ibu Nur mungkin ada tambahan, silakan. Pak Hariman, tadi kayaknya ada kelupaan pertanyaan Ibu Eli tentang rundown acara detailnya. Tadi Ibu Eli minta penjelasan sekali lagi untuk Ya, detailnya Pak Hariman. ya kita kan kirim kantornya toh. Nanti kita kirimkan. Kita sudah sampaikan kan. Tadi Pak Siap. Alo juga sudah ceritakan. Kalau soalnya kan, ya kan tadi sudah dikasih tahu hari pertama itu seperti biasa umum toh. Nanti masuk hari kedua kan kita sampaikan tadi. Nanti kita kirimkan itu yang kan tadi sudah diperbaiki toh itu tornya. Siap, di Kita dalam langsung. foldernya ya Bapak. Iya. Iya, dan Ya, sudah ada di Bapak, dalamnya. Bapak, tadi sudah kami terima ya, ya kira-kira ini tadi pada saat Zoom dimulai, dari Iya, kita dapat dari Bu Nur dan sudah kami eh, iya. info ke tim-tim kami mungkin karena belum buka HP ya, jadi belum Iya. ya. Itu 3 hari Pak kita toh mulai dari Ya, ya itu kan hari kedua, itu hari ketiga kita pleno lagi kalau memang masih belum ya, selesai ini kita gini mantapkan Bapak, lagi di hari ketiga. mohon izin ya, ini Iya, sebenarnya kami bisa iya, sebentar saja ya. Ini contoh instrumen kami ya. Ini ke iya, tokoh iya, masyarakat dan iya, ke industri ya. Coba kami share ya. iya. Ini bisa share ya. Sudah, Pak. Oh ya. Bisa bisa saja hari ketiga itu instrumen itu yang kita ini toh kita perdalam. Bisa, sangat memungkinkan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Sudah, sudah Bapak. kelihatan. Ya. Ya. Ini Iya, Bapaknya kami kalau diundang di kabupaten-kabupaten di tentu yang kemarin apa di Kaltara, Kalimantan Utara dan di beberapa lokasi termasuk yang di Kupang kemarin kami eh, ini dulu Pak, kami adakan FGD dulu untuk me- apa ya, mengerucutkan ya sebetulnya kebutuhan yang diharapkan oleh ini nggak bisa jalan ya. Aduh. Oh, ini kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat untuk adanya suatu program studi yang diminta itu apa sih sebetulnya. Jadi eh, sebenarnya kami sebar ini dulu. Nanti ini bisa untuk tokoh masyarakat, untuk industri, untuk apa Bapak Ibu guru ya. Ada juga instrumen untuk siswa dan ya untuk siswa juga untuk siswa SMA dan SMK. Ini sebenarnya seperti ini ya. Nanti ada apa setelah kita sebar mungkin di beberapa apa eh, kuesioner ya. Jadi setelah itu kita dapatkan informasi bahwa kebutuhan dari eh, masyarakat tentang adanya suatu politeknik dan di dalamnya ada program studi yang diminta itu apa. Jadi nanti kita list, kita masukkan di sistem biasanya nanti bisa ketemu mengerucut ke 1, 2, 3 program studi. Jadi seperti ini Bapak, mungkin bisa juga nanti kami share ya, ini sebagai referensi saja eh, untuk ke industri. iya. Tapi kalau pada saat Lokakarya juga apa langsung ada eh, discuss tentang program studi apa yang dimunculkan terkait dengan informasi dari industri terutama, ya boleh saja. Tapi nanti untuk data record kita ya, untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diminta itu ada dasarnya, mungkin ini lebih bagus ya untuk dijadikan dasar bahwa ada apa bukti tertulisnya
kebutuhan dari masyarakat tentang program studi yang yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya, Iya, Bapak, mungkin ini yang sudah Bapak jelaskan. Saya pikir ini juga nanti bisa kita bicarakan pada saat mungkin besok Bapak Ibu tim kita bersama coba apa yang disampaikan ini coba kita Ya, mengkaji kembali dan kita susun besok. Ya, Pak Bapak Simon, Bapak dan Pak betul. Ibu Simon, Pak untuk Simon, selanjutnya ya Bapak Alok Silakan. silakan bisa ya? Bapak. Suara saya bisa dengar. Bapak silakan. Bisa, Ya, bisa. Kalau menurut saya ini apa yang disampaikan oleh Pak siap. Anto ya dari Polije, itu sebenarnya kita bisa lakukan di hari pertama, bisa. Ya, Iya, minta izin ini sebab ini menarik sekali. Jadi memang ini yang saya maksud tadi saya bicara itu memang terputus karena jaringan kurang bagus. Jadi sebenarnya itu ini yang jurusan yang kita tentukan ini menurut kita dan juga Polije. Minta maaf ini menurut persepsi kita dengan kondisi yang kita lagi bangun. iya, Karena itu yang saya maksud ketika jurusan yang kita tuju ini kita juga sampaikan ke publik. Terutama itu mereka yang hadir ini representatif dari semua eh, narasumber yang diharapkan dengan memberikan informasi lewat eh, apa format yang disiapkan oleh Polije tadi. Saya pelajari itu. Ya kalau lihat itu responden yang diminta di situ kan representatif sekali dengan kita punya peserta yang akan hadir. Misalnya Kepala Dinas Pertanian, ada Kepala Dinas Peternakan, lalu ada Kepala Bapeda, ada tokoh masyarakat, semua akan hadir di situ. Jadi ini saya rasa bagus sekali Pak. Terima kasih banyak ini kami dibantu sehingga bisa itu sebenarnya pada hari pertama. Ya, iya, nah di situ kita bisa lihat. Lalu nanti diskusi yang akan lebih diperdalam lagi itu pada diskusi hari kedua, tanggal 10 dan tanggal 11 sudah begitu. Saya terima kasih Pak iya, ini untuk masukan. Karena memang keterkait skenario yang tadi Ibu tanya, memang hari pertama itu materi yang sifatnya umum sebenarnya. Iya, jadi misalnya kita berharap mungkin dari Polija kalau memang itu ada materi yang bisa disampaikan, silakan. Bahkan kalau kalau format atau kuesioner ini bisa disampaikan lebih awal malah lebih bagus. Begitu. Ya, karena responden ini memang representatif sekali dengan apa yang kita undang, peserta yang hadir ini. Bisa dimanfaatkan. bilang Ya. lagi. Ya. Kemudian yang berikut itu hari pertama, hari kedua itu Iya, yang kita sudah fokus ke tiga komisi yang tadi Dr. Hariman sampaikan itu. Jadi kita akan perdalam di situ soal PKS itu tinggal kita bahas yang kita sudah pernah diskusi awal. Yang kedua itu soal RAB yang kita akan usulkan untuk anggaran 2025 nanti. Lalu memang fokus itu ke kurikulumnya. Kemarin itu dengan forum HRD dari ada sekitar 27 perusahaan atau industri yang ada, kami sudah diskusi sampai dengan ya satu hal yang mereka menanyakan itu begini, kenapa itu tidak apa buka jurusan itu mekanisasi pertanian? Itu juga sempat kita pertanyakan. Nah, sudah saya bilang ya sudah nanti ketika kita lokakarya, hal itu dimunculkan. Sehingga jurusan yang kita tetapkan ini bukan kita yang menentukan, tapi kalau bisa itu sesuai kebutuhan masyarakat. Itu yang mungkin saya rasa penting. Dan tentunya dia harus match dengan kebutuhan industri. Begitu. Jadi sebenarnya ini saya rasa akhirnya terima kasih Pak ini kita match sekali dengan pertemuan ini. Sehingga besok itu kita bisa dapat sesuatu yang betul-betul kita harapkan bersama. Masyarakat butuh ini. Ya kita ini kan suppliernya. Ya kita ini yang eh, memproduksi eh, tenaganya yang menggunakan kan perusahaannya ada di sana begitu sehingga apa yang dia butuh kita rancang dalam iya, kurikulumnya gitu. Kita jahit di situ sebenarnya pikiran sederhananya di situ Ibu dan itu kira-kira skenario yang tadi Ibu tanyakan itu ya di sini kita istilahnya itu ini kebutuhan kami ini kebutuhan masyarakat ini Polije begini ya sudah kita padukan di sini sebenarnya itu ya begitu Pak itu terima kasih Pak itu yang bisa saya sampaikan ya ya begitu. Ya, silakan Pak Baik, Simon. Ya, Pak iya. Simon, kayaknya Pak Martin dari dari Sekretaris Dinas PPS mau bicara. Silakan Pak Martin. Pak Martin.
Bolehkah? Boleh Bapak. Selamat Tidak malam mengganggu, Bapak. tidak mengganggu tidur malamnya. Ah, masih jam Iya. 10 Kalau Bapak. kalau di Papua kan sekarang mau jam 10, di Surabaya masih jam berapa itu? Iya. Ya, Iya, baik. ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sebenarnya saya ini satu tim dengan kelompok ini. Cuma saya jarang nongol bersama-sama dengan teman karena pekerjaan yang memang cukup banyak, tetapi tidak mengurangi semangat dari tim karena Politeknik ini sesungguhnya semangat dari teman-teman dan disponsori oleh Bapak Alo selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pertama kita untuk mendorong Politeknik ini agar ke depan anak-anak kita di Papua Selatan itu kita arahkan kepada pendidikan vokasi. Sehingga harapan untuk mereka itu bisa mendapat pekerjaan itu jauh lebih besar daripada mengharap untuk jadi seorang pegawai negeri. Kalau SMK dulu BMW, kalau menurut Bapak Alo itu jangan B-nya duluan, tapi W-nya dulu, wirausaha dulu. Nah itu yang jadi catatan untuk kita ya. Pertama-tama saya perkenalkan nama untuk tim Polijes, nama saya Pak Martin, di dalam tim sebagai wakil ketua. Saya juga lama di Malang, hampir sudah 5 tahun, hampir 7 tahun di Brawijaya. Jadi pesan jangan takut untuk ke Papua Selatan, karena saya pernah datangkan dari Brawijaya Malang, mereka ketika tiba di bandara, mereka bilang begini, Pak Martin, saya rasa nggak berdiri di Papua, kenapa? Kok di bandara di Merauke semuanya kok orang Jawa semua? Artinya Bapak Ibu jangan takut untuk ke Merauke, karena kemarin juga sampai Mas Dimas juga nelpon yakinkan bahwa Merauke itu aman dan Papua Selatan itu paling aman dari semua daerah yang lain ada di Papua. Jadi tetap semangat karena teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk menyambut Bapak Ibu di Bandara Mupamelau Merauke. Nah, itu yang menjadi catatan ya. Nah, kemudian juga sebenarnya tadi malam saya sudah komunikasi dengan Pak Sekjen Vokasi Pak Saryadi, karena Pak Saryadi ini sangat kenal dan dekat sekali. Kami sudah cukup lama sejak di SMK. Beliau sebenarnya mau datang juga tanggal 10 ke Merauke, tapi karena sudah terjadwal maka beliau tidak sempat. Kebetulan tadi saya dengar ada penyampaian tentang FDG. Ya, FDG ini sebenarnya sangat penting untuk memulai sesuatu, apalagi program studi yang kita mau buka, minimal dapat masukan dari berbagai komponen yang ada, baik dari SMA, SMK, industri, atau masyarakat. Kebetulan saya lihat di link ini, Mas Diki ada dengan Pak Rizal. Pak Rizal ini Ketua HRD untuk Provinsi Papua Selatan. Kalau Pak Diki ini kayaknya dari Medco Papua, tapi kok dari tadi diam orangnya ini, gimana ini, dia ada kemana ini? Mas, Pak Martin. Setelah Pak Mas Martin, Diki, ya ini bukan Sleman, ini bukan Slemannya, Merauke jadi bersuara biar tambah semangat suasananya ya. Ini Pak Diki ini yang kemarin cari saya ke Dinas Pendidikan, setelah saya berikan banyak masukan tentang pendidikan vokasi kita, kemudian jam 1 kemudian mereka bertemu lagi dengan tim menurut Pak Anto tadi ini sebenarnya wacananya ya kalau bisa ke depan Polije jadi bapak angkat lah untuk berdirilah Politeknik Negeri Papua Selatan itu ya. Dari kesiapan aset juga kami sedang berusaha untuk kalau bisa tanah 13 hektar yang dulu sudah ada di Provinsi Papua, kalau itu bisa dihibahkan ke Papua Selatan, berarti itu sudah jadi modal pertamanya untuk Politeknik kalau misalkan itu sudah terurus. Iya. Ya, jadi izin kalau memang ada instrumen yang bisa diisi, kebetulan hari yang sama ada rakor pendidikan di Papua Selatan yang menghadirkan hampir
sebagian besar kepala sekolah SMA dan SMK se-Papua Selatan. Akan ada kegiatan yang sama ketika mungkin ada waktu saya bisa gunakan untuk menghadirkan tim Polije untuk semacam memberikan visioner, kalau bisa mereka langsung itu atau dengan link bisa saya coba siasati di tanggal 12-nya, karena kalau dengan rencana tadi tanggal 13 itu sudah ada di Jogja ya, rencana tim Polije ya. Betul, Pak. Ketika nanti ada instrumen yang perlu ya silakan teman-teman komunikasi agar saya setting jadwal rakor pendidikan itu di tanggal 12. Itu bisa ada instrumen yang diberikan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan SMK yang ada di Papua Selatan itu jumlahnya kurang lebih 22. Itu terdiri dari Asmat, Mapi, Boven, dan Merauke. Sedangkan SMA-nya hampir 28 sekolah. Yang kita hadirkan di Papua Selatan itu sebagian besar akan ada di Merauke tanggal 10 ya. Jadi itu tambahan dari saya. Teman-teman kalau memang ada instrumen untuk FDG atau juga bisa diwacanakan untuk tahun depan itu ada FDG khusus untuk vokasi. Jadi nanti judulnya FDG vokasi tapi di dalamnya ada instrumen yang kita bisa sebarkan. Ini Mas Deki sama Pak Rizal ini. Pak Rizal ini yang komandannya ini. Pasti mereka bantu kita untuk mengisi instrumen dari industri. Karena mereka punya organisasi HRD Papua Selatan itu diketuai oleh Pak Rizal dan juga Pak Diki ya. Bisa Pak Diki, Medco Papua, bisakah? Bisa, Pasti Pak. bisa, iya. Sehingga Siap. Ya, bisa, Pak. kemarin kami dengan Pak Diki sama Pak Rizal kami lebih banyak diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan di industri saat ini yang justru kita harus hadirkan di dalam politeknik yang dibutuhkan. Karena output dari lulusan kita di politeknik itu harapannya adalah terserap di seluruh industri-industri yang ada di Papua Selatan. Sehingga jangan sampai kita luluskan lulusan yang akhirnya tidak digunakan oleh industri. Maka kita hadirkan seluruh HRD yang ada di Papua Selatan untuk ikut mendukung. Karena bagaimanapun ke depan Polije dia akan membimbing kita. Dan apabila sejarah mencatat bahwa Politeknik Negeri berdiri di Papua Selatan, itu berarti Bapak Ibu sekalian adalah tim pendiri pertama dan itu akan tercatat di dalam sejarah itu. Karena seluruh tanah Papua belum ada politeknik di wilayah Papua Selatan, Barat sudah ada di Fak-Fak. Jadi begitu Papua yang luas ini tidak ada politeknik satupun yang berstatus negeri, hanya di Fak-Fak baru berjalan kurang lebih 3-4 tahun. Papua Barat Daya tidak punya politeknik negeri. Papua Selatan belum, Papua Pegunungan belum, Papua Induk sendiri yang provinsi tertua saja belum punya politeknik negeri. Jadi ini yang memberi motivasi bagi kita untuk kita berjuang bersama-sama dengan tim Polije. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada kita bisa melahirkan satu perguruan tinggi di Papua Selatan untuk menjawab kebutuhan kita, lulusan kita. Info dari Bapak PJ Gubernur kepada saya waktu ada di Gedung Negara, beliau disampaikan begini. Kalau bisa kita hadirkan perguruan tinggi atau politeknik dengan fasilitas yang lengkap di Papua Selatan, daripada kita mengeluarkan anak kita banyak belajar keluar Papua, kemudian dengan catatan mereka tidak bisa selesai dengan baik, kemudian ada yang pulang. Tapi kalau kita bisa lengkapi fasilitas yang ada di Papua Selatan, anak-anak kita tetap belajar di sini ya. Salah satu adalah politeknik. Karena anak-anak Papua ini dia lebih banyak pendidikan vokasinya, dia kalau kita perhatikan dia lebih cepat dibanding daripada kuliah murni. Kalau kita perhatikan teman-teman di SMK, coba bayangkan ketika menerapkan teori,
pasti anak-anak Papua itu kalah, tapi begitu menerapkan praktek kepada anak-anak, itu selamanya dia akan ingat itu, sekalipun teorinya mungkin salah. Itu yang kita kejar sekarang. Dan mungkin bisa ke depan Politeknik diikut berperang terhadap pendidikan non-formal untuk memberikan pelatihan bagi angkat putus sekolah. Kalau saat ini Asmat paling tinggi. Kalau menurut datanya Bapak Alo, ini data angka putus sekolah di Kabupaten Asmat itu yang paling tinggi untuk semua kabupaten. Politeknik ini bisa hadir untuk pendidikan formal, tetapi juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang non-formal bagi masyarakat kita yang ada di Papua Selatan. Iya. Ya, baik, saya pikir itu saja karena tadi saya dengar ada instrumen yang mau dibagikan untuk bisa sekaliannya. Saya bisa setting jadwalnya bagaimana bisa kita hadirkannya 1 jam lah. Politeknik kalau bisa memberikan motivasi di rakor besar yang kalau tidak salah kurang lebih 222 peserta akan hadir. Di dalamnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan, ada semua di situ. Masyarakat kampung, ada perwakilan komite, ada masyarakat adat yang rencana kita akan undang di rakor itu. Tapi tidak harus tidak mengganggu jadwal dari teman-teman, tetap jalan saja ya. Ini hanya ide aja. Ketika ada instrumen membutuhkan para kepala sekolah, itu kesempatan mereka sudah ada di hotel. Ya, demikiannya Pak Rizal, Pak Anto, dan teman-teman, terima kasih. Ada Pak Diki dengan Pak Rizal, orang perusahaan, coba buat suaranya biar kawan-kawan kita dari Jember tidak takut, tetap semangat. Karena Bapak mereka yang mengalami hidup di tengah hutan di Papua ini. Ada Pak Diki ini, orang Sleman itu orang Sleman itu. Ya, siap. Baik, Pak. Pak Diki, bersuara dulu. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Saya hormati Pak Alo, ya, Pak Simon, kemudian Pak Pahar ya, kemudian Bapak Ibu dari Polije. Terima kasih sebelumnya saya mewakili rekan-rekan dari Forum Komunikasi HRD Provinsi Papua Selatan. Sudah di-invite, diundang di dalam grup WA ini ya. Tujuannya sama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Papua Selatan. Saya sangat excited sekali, sangat bergembira sekali kami dari Forum HRD diundang. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu, saya nama Diki. Saya bekerja di Medco Papua Group. Kebetulan baru 12 tahun saya di sini, Bapak Ibu. Saya masuk ke Merauke ini tahun 2011-2012. Saya bertempat tinggal di Jawa, di Jakarta, dan di Kaliurang, Sleman. Jadi kadang 3 bulan di sini, 1 bulan di Jawa. Dan alhamdulillah ya sehat orang saja. Sleman itu. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu dari Politeknik Jember bisa datang ke sini untuk bisa sharing, berbagi-bagi dengan kami. Sebagai prolog aja Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Forum Komunikasi HRD di Papua Selatan ini adalah merupakan suatu komunitas profesi HR atau praktisi SDM dari beberapa industri yang ada di Provinsi Papua Selatan dan bersifat terbuka. Kemudian nirlaba ya, tidak mengutamakan keuntungan. Kemudian dengan motivasi untuk sama-sama kami praktisi HR ini saling belajar, berbagi, kemudian silaturahmi di antara kami sesama praktisi SDM atau profesi HR dan beberapa pakar manajemen. Kemudian tujuan kami juga forum ini bertujuan untuk merangkul semua pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan SDM seperti Pemda, baik itu provinsi maupun kabupaten, kemudian praktisi dan pakar manajemen, lalu Apindo, Kadin, akademisi seperti universitas dan sekolah menengah tentunya ya,
Lalu ada asosiasi profesi, baik itu dari industri, kemudian lembaga diklat, dan sertifikasi profesi. Kami berusaha untuk merangkul itu semua dan berusaha untuk berkolaborasi. Jadi itu sebagai prolog gitu, kenapa ada kami Forum Komunikasi HRD di Papua Selatan. Lalu pada sore tadi kami sudah melalui Pak Alo, kami sudah mendapat undangan untuk kegiatan workshop ini. Saya terima kasih sekali Pak Alo, dan sudah kami announce sudah kami woro-woro, kami umumkan di grup WA kami, dan alhamdulillah kami mendapat 20 kuota nih kalau nggak salah ya, kalau menurut undangannya. Dan term of reference-nya, TOR-nya atau kerangka acuannya juga saya sudah dapatkan juga dari Pak Alo. Terima kasih Pak Alo. Dan hingga sore tadi ya, begitu saya woro-woro di grup, dari 20 itu sudah hampir sebagian mengisi line up pendaftaran untuk bisa ikut kegiatan workshop atau lokakarya ini. Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Karena di sini Forum HRD kami mewakili dari beberapa banyak sektor, seperti sektor kehutanan, perkebunan, ya. Kemudian ada ESDM-nya juga, ada retail dan UMKM, ada jasa perbankan, transportasi, ada semua kami di dalam Forum HRD ini, dan ada keterwakilan masing-masing dari berbagai sektor. Lalu barangkali pada hari Senin nanti Pak, karena ini hari Senin dan di bulan Desember, biasanya kami di akhir tahun, di penghujung tahun itu kami sedang sibuk-sibuknya biasanya itu untuk membuat laporan tahunan, kemudian ada evaluasi kinerja, ada audit dan budgeting ya. Jadi kemungkinan kami ada beberapa yang akan datang siang nih sepertinya Pak, karena kami harus meeting dulu, rapat-rapat dulu, tapi insya Allah kami bisa ada yang hadir bisa full ya pada hari Senin acara pembukaan nanti. Lalu pada saat kemarin pertemuan awal dengan Pak Har maupun Pak Alo, sempat ada juga kami usulkan untuk ada satu mata kuliah kewirausahaan itu kalau nggak salah ya. Waktu itu saya sempat dapat 1 semester itu waktu saya zaman dulu 3 SKS itu. Tujuannya ya untuk bertujuan supaya hasil lulusannya nanti tidak harus tergantung dari industri. Jadi paling tidak mereka bisa menjadi petani mandiri atau peternak mandiri atau pekerja mandiri. Paling tidak membuka usaha baru dan lapangan usaha baru ya, lapangan pekerjaan baru. Seperti itu sih sedikit dari saya Pak Martin, Pak Alo, Bapak Ibu dari Polija dan Bapak-bapak sekalian. Mungkin tambahan, kalau di saya ini, saya sebagai steering committee di Forum HRD, lalu ada organizing committee-nya langsung dipimpin oleh Pak Safrijal. Udah, barangkali ada tambahan dari HRD, silakan dari forum. Udah. Terima kasih Pak Diki, selamat malam semuanya. Saya rasa sudah cukup yang disampaikan Pak Diki, sudah terwakili. Iya, luar biasa ini dari industri, dari HRD, Forum HRD, luar biasa. Sangat mendukung sekali Pak Diki, luar biasa. Dari 2011 kita sama-sama dulu SMK melaksanakan kegiatan praktek di tempatnya Pak Diki dan juga teman-teman yang lain. Luar biasa dukungannya untuk dunia pendidikan. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk industri yang ada di Papua Selatan, yang mana telah mendukung program-program kerja dari dunia pendidikan, khususnya kita di pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, dan mudah-mudahan apa yang kita impikan untuk Papua Selatan ke depan lebih baik, dan khusus kepada dunia pendidikan kita lebih maju lagi ke depan. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya dan masukannya.
Dan juga dari Bapak Ibu pihak Polije luar biasa juga atas dukungannya, dan mudah-mudahan kita sharing komite ini lebih bagus, dan harapan kita di hari Senin itu kita memberikan dampak yang luar biasa, dan kalau bisa kita langsung ada hal yang sangat luar biasa di situ, yaitu berdirinya Politeknik Negeri Papua Selatan. Ini harapan kita semua agar bisa tercapai itu. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu ada tambahan lain, masukan lagi, kami persilakan. Dari Pak Oke, Simon, mungkin ada tambahan dari saya sebentar ya. siap, Bu. Pertama, Silakan. terima kasih Pak Martin sudah direspon tadi ide kami, dan sebentar lagi nanti akan kami share via Bu Nur ya. Tapi nanti mohon diedit, direvisi ya, karena itu terakhir kami kemarin FGD di Kabupaten Bawean, ya mungkin nanti karena ini buat bisa nanti diedit untuk nama kota, nama provinsi ya bisa diedit. Baik untuk yang siswa SMA maupun yang tokoh masyarakat dan industri ya, untuk instrumennya. Kedua, Pak Martin terima kasih. Kemarin Mas Dimas dan tim Inspektorat Kemdikbud Ristek memang ke kampus kami, dan Mas Dimas call Martin di hadapan kami, di hadapan saya sendiri. Iya. Kan bahwa Mas Dimas dan tim Ya. Inspektorat pun juga sudah hadir duluan di Merauke ternyata. Iya. Dan Pak Saryadi kami juga satu daerah juga, jangan beliau, kami di juga Sleman Pak, kami di Siap. jadi Pak saya Pak, rumah saya. Iya. Iya. Banyak konco berat kalau Pak Saryadi, Pak Dimas. Iya. Aman Pak di Merauke, enggak usah khawatir. Saryadi Aman, asli Klaten. lancar. Ya. Pak Saryadi asli Klaten. Jadi memang betul kalau sudah apalagi Pak Martin sudah dekat sekali dengan pejabat-pejabat Jakarta ya, mudah-mudahan harapan saya beliau juga bisa ikut gerbong di kementerian baru dan memudahkan langkah ikhtiar kita untuk Amin Pak. Ya. mewujudkan Merauke adanya Politeknik Negeri di sana. Mungkin dari saya itu karena mungkin sudah malam ya. Nanti sambil kami share ya. Termasuk ini Pak, termasuk Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian PTN dan PTS ya, nanti kami share via Bu Nur, bisa menjadi pembelajaran awal sebelum nanti juga kami sampaikan materi kami saat di Merauke. Mungkin dari saya cukup sekian, barangkali ada tim kami yang menambahkan setelah baca tor, disilakan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada tambahan lagi dari tim Polije, cukup ya? Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih Simon. Bapak Sekretaris, Pak Simon. Bapak Martin, terima kasih. Ya, silakan Pak Bapak. Simon, lanjut, Bapak. Hotelnya aman kah? Karena hampir saya ambil semua hotel itu sudah untuk tim ini. Ya, untuk Polije aman Bapak. Polije sudah, aman ya? di Swissbel, tadi sudah kami sampaikan, jadi sudah siap Bapak. Iya, karena di Swissbel saya ada ambil 30 kamar, Sunnydale 30 kamar, Halogen 20 kamar, kemudian di Del itu sudah lagi hampir 23 kamar. Maksudnya jangan sampai, pastikannya, pasti memastikan hotelnya amannya, karena ini lagi musim padat-padatnya. Supaya kalau tidak ada saya keluarkan peserta yang tinggal baru kasih Polije yang ganti. Bukan begitu maksudnya. Tidak. Semua sudah terisi. Semua sudah terisi. Jadi pastikan besok kalau kamar untuk tamu kita sudah ada, jangan sampai tamu banyak nanti. Itu aja yang saya pesan, karena ini kayaknya hotel yang sering dipakai ya itu. Ya, tapi aman Pak. Kalau Simon jamin aman, Bapak Ibu selamat datang di Kabupaten Merauke. Ya, itu aja ya. Makasih.
Ya, baik Bapak, tadi Ibu Kabit sudah sampaikan sudah fix di Swiss Bell. Mudah-mudahan besok kami cek kembali. Kalau misalnya ini kami pastikan supaya ada kamar untuk Bapak Ibu dari Iya, Polije. harus dipastikan karena di situ ada dinas pendidikan 2. Ketika mereka keliru, mereka pikir yang orang yang sama yang datang ternyata beda. Hati-hati di situ. Iya. Siap Bapak. Terima kasih atas informasinya. Kami tidak Iya. lanjuti besok Bapak. Besok ya, Oke, terus Bapak. minta jawab. Iya. Siap. Mungkin Bapak Ibu dari tim Politeknik Negeri Papua Selatan ada tambahan, Bapak Hariman, Bapak Yus, mungkin kami persilakan kalau masih ada. Cukup ya, Bapak Ibu? Cukup. Iya. Ya, mungkin apa yang sudah kita sampaikan tadi terkait dengan kondom dan juga hal-hal yang tadi perlu kita kerjakan bersama. Pak Simon, ya, Bapak, ya Bapak Alo, silakan. Itu tadi Pak Anto dari Polije ya, tentang itu nanti bisa lewat Bu Nur ya, instrumennya itu Pak. Ya Bapak, siap nanti. Ya, nanti kalau bisa besok itu mungkin pagi kita bisa edit, ya. Bapak. Sehingga nanti selain apa yang tadi Pak Martin sarankan untuk nanti kita pakai apa itu audiens yang hadir di Raker itu kebetulan acaranya juga sama kita yang selenggarakan juga. Mungkin kita bisa pakai kalau memang kita bisa dapat audiens di kita hari pertama, mungkin yang bagian berikut kita bisa pakai di sana sehingga cukup representatif itu. Karena memang peserta yang datang dari kabupaten kota itu ada semua yang tadi saya lihat di dalam daftar yang disampaikan oleh Pak Anto tadi dari Polije itu saya lihat sudah persis dengan apa yang kami undang kemarin. Karena memang undangan yang dibuat oleh Pak Martin dan tim di Raker itu persis kita susun sama-sama jadi kita tahu betul itu. Nah, jadi saya pikir ini pas momennya begitu. Ya, jadi nanti besok pagi mungkin kita bisa sambil duduk untuk edit dia. Kalau memang itu bisa di-share supaya mungkin kami berapa orang duduk edit begitu. Saya pikir begitu. Terima kasih. Izin Pak Dere, kalau instrumennya bisa dapat QR-nya ya, dibuat QR supaya kalau ketika padat, saya minta untuk mereka ngisi link itu dengan instrumen yang sudah nanti dikirim, bisa enggak ya? Untuk menyingkatkan waktu misalkan, jadi sambil bekerja mereka ngisi link. Tapi kalau ada waktunya lama bisa nambah 1-2 jam, kalau bisa timnya kita bawa bisa juga. Tapi saya lihat nanti ya, minimal instrumen sudah siap secara online. Manualnya ada, online-nya ada. Coba Pak, besok kita lihat kalau instrumennya tidak terlalu banyak, nanti dibuatkan semacam Google Form seperti itu Bapak. Iya, maksud saya begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya pikir apa yang sudah ini Bapak Anto tadi sudah share ya ke Ibu Nur. Ibu Nur nanti tinggal lanjut ke grup dan bisa Bapak Dere dan juga teman-teman tim bisa langsung edit atau persiapan supaya besok kita bisa bersama untuk menyusun dan membuat mungkin dalam Google Form sehingga teman-teman Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah dan juga tim-tim lain bisa mengisi dalam Google Form tersebut. Baik, Bapak Ibu dan kita semua yang hadir, saya pikir ini sudah jelas ya untuk kita semua. Tinggal pelaksanaan hari hanya mulai dari persiapan kedatangan Bapak Ibu tim dan juga persiapan di kegiatannya sudah kita rampungkan. Mudah-mudahan besok kita lebih fikskan lagi hal-hal yang kurang. Mungkin itu saja pertemuan kita di malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim HRD yang telah hadir hari ini, Bapak Diki dan juga Pak Rizal, terima kasih banyak. Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi, terima kasih Bapak Martin, Bapak Alo, dan juga tim dari Polije, Bapak Anto, dan juga teman-teman semua yang dari Polije, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan ini, Tuhan merestui, memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Semoga apa yang kita cita-citakan ini dapat tercapai dan
harapan kita SDM di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan, mampu bersaing dengan saudara-saudara kita yang ada di bagian barat sana. Terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan Cakep. Oh iya, cakap. Harus bilang cakap buat Simon. Makan makan durian bersama Kekasih. Cukup sekian. Cakep. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Salam Sampai istirahat. Sampai jumpa tanggal sampai jumpa di Bandara Mopalama. di Kota Nusa. Amin. Kita dengan semuanya. Ya. Wah, Ibu, roomnya saya tutup ya. Iya, oke. Bu Nur. Masih bunyi? Masih Bapak. Ya, mau bicara Ya. Bu Nur besok Ya, Wah, ke sekretariat ngedit. keluar dari mana ini? Kok kasih keluar? Saya punya, saya mau padam, saya cari-cari lagi. Aduh, Bapak. Ini Pak Petrus masih mau join, Pak Petrus. Saya cek admin dulu. Bapak ini Bapak Alo masih ada di dalam nggak? Oh, Tiga. tidak. Sudah ada 3 Pak Martin, Pak Yus, Pak Hariman. Cara Ini kan- keluarnya bagaimana ini? Derek, Saya keluarkan dari sini ya, Pak. Kita kalau dari iya, rumah kok Bu, ya. keluarkan dari situ. Ini orang pusat dong, ada screenshot sumbar dong, kirim ke saya ini. Oke, Siapa yang siap. kirim ya? Simon Kapa? Simon Ya. atau Nur ini? Kayak iya. Saya logout dulu Pak ya, saya logout ya. Iya, oke, lockout sudah. Ya.